berharap kalian dalam keadaan yang sehat semuanya. Mari kita berdoa sebelum memuji Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Kau memberi kami kesempatan di hari ini Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hari ini, chapel pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua puji dan hormat kami hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Siap ya? Hompila hompimpa, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Boleh tepuk tangan ya. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia siapa? Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidupku. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Jagoan kita yang menyelamatkan kita dari maut. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua. Amin. Wow, suaranya kencang sekali. Oke, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kita juga mau jadi kuat, hebat dan besar seperti Tuhan kita. Amin. Yes. Katakan sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat,
waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyiapkan hati sebagai tempat yang subur supaya firman itu tumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan kudengarkan. Sama-sama, sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami. Bapa, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti setiap firman isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami masing-masing. Urapi teacher yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Teacher Jin berharap kalian semua berada dalam kondisi yang sehat. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita sebagai orang Kristen ini merayakan satu hari keagamaan yang cukup besar. Ada yang tahu apa itu? Yap, betul sekali. Minggu lalu kita merayakan yang namanya Paskah. Apa sih itu Paskah? Paskah itu adalah momen yang mengingatkan kita begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Oke, nah karena Paskah berbicara tentang kasih dan hari ini kita juga masih akan berbicara tentang kasih. Teacher Jin mau ajak kita semua baca ayat firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan. Kalian bisa memperhatikan di layar ya, tertera di bawah sini. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. Teacher Jin akan berhitung dan kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, anak-anak, ketika Teacher Jin coba baca-baca lagi tentang ayat ini, ternyata Teacher Jin menemukan beberapa versi terjemahan yang lain dari ayat ini, yang mungkin bisa menolong kita mengerti ayat ini dengan lebih baik. Nah, kalian bisa memperhatikan ya, ada yang menulis ayat ini demikian. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ada juga yang menulis demikian. Kasih itu tidak bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi bersukacita sewaktu melihat mereka hidup sesuai dengan ajaran yang benar.
Nah, anak-anak semua, ayat ini kalau diperhatikan itu terdiri dari 2 kalimat saja. Kalimat yang pertama, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi kalimat yang kedua, ia bersukacita karena kebenaran. Nah, karena Teacher Jin guru bahasa Indonesia nih, kalau kalian memperhatikan di kalimat ini ada kata tetapi. Kata tetapi ini menunjukkan bahwa kalimat yang pertama itu bertentangan dengan kalimat yang kedua. Jadi bertolak belakang ya. Bertentangan itu artinya tidak sejalan. Kalimat yang pertama bilang, ia orang-orang yang mengasihi itu tidak suka dengan ketidakadilan, tetapi suka kepada kebenaran. Nah, anak-anak semua, apa sih artinya ayat ini bagi kita? Ada 2 hal nih yang Teacher Jin mau bagiin buat kita pagi hari ini. Yang pertama, kasih itu selalu melibatkan saya dan orang lain. Ketika kita bilang saya mengasihi, nah harus ada orang lain yang dijadikan objek kasih kita. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi siapa? Harus ada objeknya. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak atau adik, begitu ya. Nah, kasih itu selalu melibatkan saya dan orang lain. Itu yang pertama dari ayat ini mau bilang itu ya. Yang kedua, ayat ini mau bilang kepada kita, kalau melibatkan saya dan orang lain, artinya ketika kita mengasihi orang lain, kita akan senang melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Atau kita akan senang ketika melihat orang lain melakukan hal-hal yang benar. Nah, sebaliknya kita tidak akan senang kalau melakukan hal-hal yang jahat, atau kita juga tidak senang kalau melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya nih, kalau di sekolah, ketika kita bilang aku mengasihi teman-temanku di kelas, maka aku akan berusaha melakukan hal yang baik atau yang benar kepada mereka. Aku tidak berbicara kasar atau bahkan tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil. Memukul mereka misalnya atau ngomongin mereka misalnya. Contohnya demikian ya. Kalau di rumah, kalau aku bilang aku mengasihi papa mama, kakak adik, maka aku tidak berbuat kasar kepada mereka. Contohnya apa teacher? Berbuat kasar kepada orang di rumah. Misalnya nih, kalau disuruh mama mengerjakan sesuatu, kita balik membentak mama. Ih mama, aku gak mau, bla 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 gitu ya. Atau ketika kita bermain sama kakak dan adik kita, main game nih misalnya. Lalu kemudian kita kalah, ya kakak sama adik kita jadi kita tonjok atau kita berkelahi dengan mereka atau mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kita mengasihi, kita akan senang untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak suka dengan hal-hal yang jahat. Kalau kita berbuat kasar kepada orang lain, apakah itu hal yang baik? Teacher Jin rasa kita semua tahu ya bahwa itu bukan hal yang baik, bukan hal yang benar. Nah, sebaliknya juga kalau kita menemukan teman kita melakukan hal yang benar,
kita memuji dia, mengatakan, wah bagus ya, ternyata kamu melakukan hal yang baik. Ketika kita mengejar atau melakukan hal-hal yang benar kepada orang lain, kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Kita bersikap baik, tidak bersikap kasar pada teman-teman yang ada di sekolah, pada guru kita, pada papa mama yang di rumah, kakak adik, atau mungkin kepada mbak kita, supir kita, orang-orang yang bekerja di rumah kita. Nah teman-teman, ketika kita belajar tentang kasih, siapkah kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan bukan hal-hal yang jahat? Sekali lagi, karena ayat ini mengatakan, jika kita memiliki kasih di dalam diri kita, itu akan membuat kita selalu suka terhadap hal-hal yang benar dan benci kepada hal-hal yang tidak benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya teacher? Aku bisa punya hati yang menyukai hal-hal yang benar dan membenci kejahatan. Nah, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang mau mengasihi, hati yang mau melakukan hal-hal yang benar dan bukan hal-hal yang jahat. Yang kedua, kita bisa membaca firman Tuhan. Anak-anak tahu di situ banyak banget cerita dan kisah hal-hal yang bisa menolong kita belajar bagaimana kita mengasihi sesama. Dan yang ketiga, kita berkomitmen untuk melakukannya. Oke. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa punya hati yang mengasihi, yang mencintai kebenaran dan tidak suka terhadap kejahatan? Kita meminta pada Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan untuk kasih kita hati yang mengasihi sesama. Oke, apakah anak-anak mau punya hati yang mengasihi sesama, yang mencintai kebenaran dan gak suka pada hal-hal yang jahat? Ya, Teacher Jin pikir semua kita mau ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meminta kepada Tuhan agar menolong kita mampu mengasihi sesama. Meminta Tuhan memberikan kepada kita hati yang mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Yuk mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan-Mu mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami dan mencintai hal-hal yang benar dan bukan hal-hal yang jahat. Tolong kami semua Tuhan yang lemah ini dan mampukan kami untuk mencintai keadilan, mencintai kebenaran dan membenci atau tidak melakukan hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.